Shalom teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tersia Lengmalu, kelas E semester 5. Saya dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, mata kuliah perencanaan evaluasi program pembelajaran dengan dosen pengasuh Antonius Sekban, SPD, MPD. Jadi teman-teman semua, di sini saya akan berbagi materi tentang pembelajaran perencanaan evaluasi program pembelajaran. Yang pertama tentang analisis kebutuhan. Jadi, analisis kebutuhan adalah alat yang konstruktif dan positif untuk melakukan perubahan. Yang dimaksud dengan perubahan di sini bukanlah perubahan yang radikal dan tidak berdasar, tetapi perubahan yang didasarkan atas logika yang bersifat rasional. Perubahan fungsional yang dapat memenuhi kebutuhan menurut Ari Kunto dan Jabar 2009 halaman 76 dan 77 menjelaskan langkah pelaksanaan analisis kebutuhan, yaitu dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu analisis kebutuhan secara objektif dan analisis kebutuhan secara subjektif. Yang berikut tentang pengertian analisis kebutuhan. Jadi, analisis kebutuhan yang sesungguhnya adalah proses menemu atau memilah dan menyisihkan, kemudian mengambil skala prioritas terhadap kebutuhan yang menjadi kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan kenyataan yang diharapkan. Jadi, proses menemu kali memilah, menyisihkan, kemudian mengambil skala prioritas tersebut tentunya dilakukan secara ilmiah dengan digunakan perspektif keilmuan yang merujuk kepada teori-teori maupun standar atau kriteria yang teratur. Yang berikut tentang penjadwalan. Jadi, penyusunan jadwal kegiatan evaluasi sangat diperlukan, terutama untuk kepentingan kelancaran kegiatan evaluasi itu sendiri, mengatur batas waktu, menyelesaikan setiap kegiatan, dan menentukan jumlah waktu yang diberikan untuk setiap kegiatan. Penemuan jadwal evaluasi mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan atau tindak lanjutannya perlu dibicarakan secara jelas antara sponsor dengan evaluator. Termasuk di dalam pengelolaan waktu ini adalah masalah kejelasan tentang kegiatan spesifik dan yang dikerjakan, kapan dan berapa lama kegiatan spesifik tersebut dilaksanakan, dan siapa yang akan bertanggung jawab menyelesaikannya, teman-teman. Yang berikut, penugasan dan monitoring. Jadi, tenaga yang berperan serta dalam evaluasi program pembelajaran pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tenaga evaluator dan tenaga penunjang atau pembantu. Tenaga evaluator adalah tenaga inti yang bertanggung jawab penuh atas keseluruhan kegiatan evaluasi. Sedangkan tenaga penunjang atau pembantu adalah orang-orang yang menyelesaikan sebagian pekerjaan evaluasi atas dasar permintaan.
dan arahan dari evaluator itu sendiri. Jadi apabila tenaga evaluator merupakan tim, maka perlu ada kesepakatan tentang siapa yang menjadi ketua tim dan siapa menjadi anggota. Jadi teman-teman, lebih lanjut dan lebih jauh, siapa yang menjadi evaluator pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Hal ini penting, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak, wewenang, dan yang terpenting adalah bertanggung jawab dalam melaksanakan evaluasi. Bagian D, pembiayaan. Jadi pembiayaan evaluasi merupakan hal yang perlu dikelola secara efektif dan efisien. Dalam perencanaan evaluasi hendaknya dicantumkan dengan jelas segala jenis biaya beserta jumlah biaya yang diperlukan. Biaya evaluasi biasanya meliputi komponen-komponen gaji, konsultan, perjalanan, pencetakan dan pengiriman, rapat dan pertemuan, pengelolaan data, alat, bahan dan ongkos sewa, biaya komunikasi, pajak, dan lain-lain. Dalam hal ini, evaluator harus dapat mengelola biaya yang dialokasikan atau yang telah disepakati dalam kontrak. Jadi meskipun dalam kontrak dimungkinkan adanya perubahan melalui adendum atau revisi. Hal ini ditempuh jika benar-benar telah terjadi. Evaluasi biaya diberikan sejumlah biaya dan jumlah yang telah ditentukan, tidak lebih atau tidak kurang, untuk merencanakan biaya evaluator. Jadi biaya evaluator harus mempertimbangkan antara lain keperluan yang dibutuhkan dan ketersediaan sumber, kemudian rincian kegiatan, alokasi waktu, dan jumlah staf yang ditugasi. Seluruhnya diatur sesuai dengan biaya dan jadwal. Biaya evaluasi dibedakan menjadi dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Bagian E tentang proposal evaluasi program. Jadi pengertian proposal adalah sebuah rencana kerja yang menggambarkan semua kegiatan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan evaluasi program. Jadi menurut Ari Kunto dan Jabar 2009, yang kedua, penyusunan proposal. Penyusunan proposal sesungguhnya terdapat 3 kemungkinan alternatif untuk pihak yang dapat menyusun proposal evaluasi program, yaitu yang pertama, evaluator internal, yang kedua, evaluator eksternal, dan yang ketiga, kombinasi dari evaluasi internal dan evaluasi eksternal. Yang ketiga, format perencanaan proposal. Jadi format perencanaan proposal ini ada 6 komponen yang terdapat dalam format perencanaan proposal evaluasi program menurut Ari Kunto dan Jabar 2009, yaitu yang pertama, judul kegiatan, yang kedua, rasional dilaksanakan evaluasi, yang ketiga, tujuan, yang keempat, pertanyaan evaluasi, yang kelima, metodologi yang digunakan atau metode yang digunakan, yang keenam, produsen dan langkah-langkah kegiatan.
Baik teman-teman, demikian penjelasannya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, semoga bermanfaat ya.